Nama saya Theodorin Caroline Berginting dengan NIM 2003010203 dari kelas AIT 4 Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video ini, saya akan mempraktekkan tentang transportasi zat hara pada tumbuhan. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk menentukan daerah pengangkutan zat hara pada tanaman pacar air. Untuk melaksanakan praktikum transportasi zat hara ini, ada beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu alat, ada pisau untuk membelah batang dalam mempermudah pengukuran hasil transportasi zat hara pada tumbuhan. Yang kedua ada penggaris untuk mengukur tinggi larutan yang diserap oleh batang tanaman. 2 buah wadah untuk tempat larutan pewarna. Pengaduk untuk mencampur air dan pewarna. Dan yang terakhir, stopwatch. Untuk bahan yang digunakan yaitu 2 buah tanaman pacar air sama tinggi dan sama besar. Vaselin yang akan digunakan untuk menutupi bagian xilem dan floem. Dan yang terakhir, air dan pewarna makanan sebagai pengganti larutan eosin. Prosedur percobaan, yang pertama, ambil 2 buah tanaman pacar air, lalu potong akarnya. Setelah itu, kupas kulit batang sepanjang 3 cm pada masing-masing tanaman pacar air. Selanjutnya, lakukan juga pengupasan kulit batang pada tanaman pacar air yang satu lagi sepanjang 3 cm. Setelah kedua batang tanaman pacar air kita kupas kulitnya, selanjutnya kita siapkan larutan pewarna merah sebagai pengganti eosin. Lalu kita tambahkan air. Dengan banyak yang sama pada kedua wadah. Untuk kepekatan warnanya perlu ditambah. Pastikan pewarna dan airnya menyatu dengan sempurna dengan cara mengaduknya. Setelah larutan pewarna selesai, kita sisihkan sebentar. Selanjutnya, kita beri perlakuan berbeda pada kedua batang tanaman pacar air dengan melapisinya menggunakan vaselin. Untuk tanaman pacar air pertama, kita beri lapisan vaselin pada bagian pangkalnya atau bagian xilem, dan untuk tanaman kedua, kita beri lapisan vaselin pada bagian samping atau yang tadi kita kuliti atau bagian floem. Selanjutnya, kedua tanaman ini akan kita rendam pada larutan pewarna selama 30 menit. Setelah 30 menit, diukur tinggi larutan pewarna yang telah diangkut oleh tanaman pacar air.
tanaman yang pertama, didapatkan hasil yaitu 7,9 cm. Selanjutnya dilakukan juga pada tanaman dengan perlakuan kedua. Tinggi larutan yang tampak yaitu 5,7 cm. Hasil pengamatan untuk perlakuan pertama yaitu silem ditambah vaselin, tinggi larutan eosin setelah 30 menit adalah 7,9 cm atau dengan kecepatan 0,0438 mm per detik. Untuk perlakuan kedua, floem ditambah vaselin, tinggi larutan eosin setelah 30 menit adalah 5,7 cm atau dengan kecepatan 0,0316 mm per detik. Dengan perhitungan sebagai berikut. Pembahasan dari hasil percobaan dan data pengamatan dapat dilihat bahwa perlakuan silem dan vaselin menghasilkan tinggi larutan yang lebih besar, yaitu 7,9 cm atau kecepatan transportasi zat sebesar 0,0438 mm per detik. Artinya, pembuluh floemlah yang bekerja untuk proses transportasi pada tumbuhan tersebut. Sedangkan untuk perlakuan floem ditambah vaselin, didapatkan tinggi larutan sebesar 5,7 cm atau kecepatan transportasi zat yaitu sebesar 0,0316 mm per detik. Artinya, dalam proses transportasi zat, pembuluh yang berperan yaitu silem. Hal ini sesuai dengan literatur Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2012 bahwa floem merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat-zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan dan memiliki daya kapilaritas yang tinggi. Kesimpulan: 1. Transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat rendah, penyerapan air dan zat hara terlarut di dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh tumbuhan. 2. Silem atau pembuluh kayu berperan dalam pengangkutan air dan bahan mineral dari dalam tanah. 3. Floem atau pembuluh tapis berperan dalam pengangkutan hasil fotosintesis dari daun dan mengedarkannya ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. 4. Hasil transportasi zat oleh floem lebih besar dibandingkan dengan silem, yaitu 0,0438 mm per detik. 5. Hasil transportasi zat oleh silem lebih kecil dibandingkan dengan floem, yaitu 0,0316 mm per detik. Semoga video tentang transportasi zat hara ini dapat berguna bagi siapa saja yang melihatnya. Untuk kesalahan dan kekurangan dalam video ini, saya ucapkan maaf, sekian, dan terima kasih.